Itu program andalan dan program yang sangat luar biasa gitu bagi banyak masyarakat kecil termasuk petani dan nelayan. Kalau kita bicara MBG, itu banyak kecemburuan guru-guru honorer di medsos gitu ya. Menu MBG mulai dibandingkan dengan menu-menu yang dijual seharga sama di supermarket. MBG ada satu keuntungannya, beberapa yang emang belum punya kerjaan, malah beberapa disabilitas jadi dapat kerjaan. Ngopi. Ngopi nih. Halo teman-teman semua. Halo. Lagi sama gua Reza di sini di podcast Ngopi nih. Iya. Nah, hari ini kita ketemu sama Bang Hasrat Tanjung. Koboi berjas. Beliau adalah ketua umum jaringan Petani Persada Nusantara. Hidup petani. Hidup petani. Bang, pertama topi inspirasi dari mana, Bang? Syarif. senang aja pakai topi koboi. Karena saya dulu punya peternakan kambing ya, dengan sapi juga. Jadi karena identitas seorang peternak ya mungkin topi koboi lah. Ranch gitu ya, ranch. Mans banget. Pernah di calling sama Marlboro buat syuting ikan. Canda-canda. Anyway Bang, itu parkir kuda di mana tadi? Sini nih kuda, Bang. Sini nih kuda. Enggak lah. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas soal tema MBG ya. Ini lagi Coba diperjelas dulu singkatan MBG karena itu suka apa? absurd. MBG itu apa? MBG apa? Program apa? MBG itu program Pak Prabowo. Makan bergizi gratis. Itu program andalan dan program yang sangat luar biasa gitu bagi banyak masyarakat kecil termasuk petani dan nelayan dalam rangka menyerap hasil produksi mereka. Nah, langsung aja Bang, soal MBG gimana Bang? Apakah memang benar MBG ini menyerap produksi dari petani dan nelayan? Kalau kita bicara program makan bergizi gratis singkatan MBG, itu kan ada tujuannya. Apa sih sebenarnya tujuan dari program ini? Nah, kalau kita melihat atau merujuk dari tujuannya bahwa ini untuk mengatasi malnutrisi dan stunting. Ini tujuan kenapa program ini lahir. Malnutrisi dan stunting. Kita kan sering dengar ya, tahun-tahun sebelumnya malnutrisi, kemudian stunting. Kenapa? Ini investasi masa depan. Bagaimana generasi kita ke depan itu betul-betul sehat. Maka menuju Indonesia sehat itu dijawab dengan program MBG yang betul-betul produktif. Dan ini juga selain untuk dua tujuan tadi, bagaimana peningkatan ekonomi di dalam program ini, terutama peternak, petani, dan nelayan. Iya, gimana Bang? Tadi soal peternak, petani, dan nelayan, apakah memang benar-benar produksi mereka terserap atau MBG ini justru memunculkan inflasi Bang? Seperti kita tahu kan beberapa waktu lalu tuh masyarakat sempat teriak harga telur melonjak. Gara-gara kebutuhan telur besar di situ. Gitu. Gimana? Kalau serapan pasarnya ya terhadap program ini itu memang sangat luar biasa ya. Bagus ya? Bagus serapan pasar. Tapi kesiapan ininya, produksinya apakah kita sudah terpenuhi apa belum? Ini memang ke depan didorong ya, berapa kebutuhan MBG? Karena dengan adanya MBG kan ada peningkatan konsumsi kan? Betul. Baik itu beras. Kenapa? Karena diwajibkan sekarang anak-anak harus makan MBG. Berarti produksi kita harus lebih kita tingkatkan lagi. Kan selama ini kan produksi kita adalah 31 juta ton ya. Nah, dengan adanya MBG kan ada nilai tambah kan, ada penambahan konsumsi. Nah, ini kalau secara perputaran ekonomi memang menarik, tapi tentu harus didorong untuk meningkatkan produksi. Kalau saya lihat lagi-lagi di media sosial nih Bang Ketum, banyak MBG ini yang pertama tidak dimakan. Artinya mungkin seleranya nggak cocok
tidak disurvei dulu anak-anak di sekolah itu maunya apa. Kedua, dimakan lauknya aja, lauk, sayur, buah, nasinya ditinggal. Nggak tahu kenapa, akhirnya mubazir. Ketiga, ada anak-anak yang lebih pilih jajan. Akhirnya ada sebagian anak yang mungkin badannya besar, nafsu makannya besar, dia makan sampai 4. Akhirnya kan yang stunting tetap stunting, yang obesitas tetap obesitas gitu kan. Akhirnya tidak tercapai gitu. Gimana menurut Ketum Hasrat ini? Oke, di satuan gizi itu kan ada yang bagian gizinya ya. Kepala gizi ya. SPPG itu kan ada di bawahnya itu kan ada bagian gizinya. Nah, tentu ada standar gizi sehingga itulah yang akan dimasak. Contohnya telur. Nah, kebutuhan gizi kita itu kan harus terpenuhi. 35% kebutuhan gizi itu harus kan terpenuhi dengan MBG ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan program baru yang pertama ya. Memang duluan DKI sudah melaksanakan sebelumnya ya. Nah, ini program yang pertama secara nasional. Nah, tentu ini kan harus dibudayakan dulu lah. Jadi tadi kalau ada tadi sesuatu kasus tadi mengatakan bahwa mereka mulai bosan ya makan MBG ini ya. Nah, tentu ada variasi lah, menu lah. Jangan hari ini telur, besok telur lagi kan bosan juga ya. Ada juga permintaan kan, kenapa uangnya nggak dikasih pihak komite atau sekolah agar mereka olah sendiri gitu kan. Perihal MBG ini sebetulnya kan, kebetulan saya juga punya pengalaman di sebuah sekolah internasional. Kalau mereka itu prasmanan, jadi muridnya ada MBG juga di sekolah internasional. Wajib MBG. Wajib MBG. Tapi mereka prasmanan, jadi mereka bawa bahan besinya. Kayak di penjara gitu ya. Iya, bakinya cerat gitu kan, dan tiap hari beda menu. Kalau diterapkan di MBG skala nasional mungkin ribet banget, beda menu apa segala macam. Tapi kalau misalnya lagi diserahkan ke pihak sekolah dengan laporan pertanggungjawaban yang jelas, jadi controllingnya di laporan pertanggungjawaban, dengan uang segini dapatnya apa aja, anak dapat di mana aja, mereka harus ada kantinnya segala macam, mungkin lebih terarah kali. Dan kalau bentuknya catering itu kan makanan tetap hangat ya, karena di bawahnya ada pemanasnya lah ya. Kalau dimasukin kotak itu kan kadang yang sering ditemuin dan jadi beracun, orang jadi sakit gitu ya, anak-anak itu kan basi karena udah berlendir, karena ada santan, karena gorengnya tidak matang, karena buru-buru digorengnya waktu masih gelap gitu ya, jam 3, jam 2. Dan juga lebih hemat karena tidak perlu biaya pengantaran, cukup transfer. Tidak perlu kemasan juga. Iya, kemasan dan pengantaran. Kemasan pun itu yang kemasan permanen, yang cuci, balikin lagi, balikin lagi kan selesai gitu kan. Gimana tuh? Ya, kalau kita melihat berkaca dari sekolah-sekolah yang internasional ya, memang perlu kita adopsi sebenarnya. Nah, bagus. Kenapa? Kalau itu diberdayakan langsung dari sekolah, mungkin bisa tertata dengan baik ya. Kalau makanya saya bilangin, ini gerakan ini sebenarnya gerakan hanya mendorong supaya ini langsung terlaksana satu Indonesia. Kan ini kan dimulai dari tanggal 6 Januari ya 2025 kan, pertama, dan dengan target-target supaya ini terpenuhi 6 juta penerima, dan sekarang sudah 61 kan. Nah, jadi awalnya sebenarnya lebih baik dimulai dari simulasi sebenarnya. Harusnya ada simulasi. Dilakukan dengan simulasi dulu. Misalnya di SD mana, SMP mana, SMA mana gitu ya. Simulasi, dan kita lihat evaluasinya bagaimana nih? Betul. Opsi mana yang harus kita pilih? Tapi kan sekarang kan sudah berjalan masif ini. Nah, apakah opsi ini sudah yang terbaik? Nah, sekarang kita lihat ada kasus keracunan, kemudian ada yang sekolah menolak. Sekarang kalau kita bicara MBG, ini ada satu kecemburuan sosial. Pertama di tingkat sekolah. Betul. Contohnya begini, MBG dengan fasilitasnya jauh lebih sejahtera dengan sekolah yang mungkin sekolahnya sudah begitu
Apa? Lihat sekolah-sekolah di desa ya. Kondisi Iya kan? SPPG-nya Iya. maksudnya. Iya. SPPG lebih bagus daripada lebih bagus sekolah. dari sekolahnya. Sekolah mungkin udah kumuh, udah Iya. hancur. Dan satu gitu ya. lagi, saya juga sebagai ketua yayasan pendidikan ya, itu banyak kecemburuan guru-guru honorer. Oh pasti itu honorer kan nggak seberapa penghasilannya. Seberapa penghasilannya? Nah, sehingga mereka merasa ini kecemburuan yang terjadi. Nah, inilah sebenarnya dari awal ini yang harus menjadi faktor utama yang harus dideteksi dini. Sebenarnya masukan, kritik, saran, ide, gagasan ke Pak Kepala BGN ini, Pak Ada dan Hindayana ini udah banyak banget loh Bang. Tapi kayak dia tuh kayak yang kalau orang Betawi bilang tambeng ya, gak mau denger gitu. Maju kacamata kuda. Jadi dia terus aja gitu. Pokoknya selalu ada alasan untuk tidak menerima kritik, saran, masukan, ide dan gagasan dari orang lain. Padahal secara kalau kita analisa berdasarkan data dan fakta, itu banyak sekali blundernya gitu. Kalau misalnya dibilang memang yang keracunan, yang apa hanya kecil, tapi itu kan kalau dinilai secara nasional. Tapi kalau dilihat secara provinsi itu kayak di Jawa itu udah banyak banget terjadi seperti itu. Nah, itulah sebenarnya juga dengan adanya kasus-kasus gitu sebenarnya ini membuka mata Bapak Prabowo ya. Harusnya. Harusnya begitu. Bapak Prabowo harus lebih peka ya melihat situasi-situasi. Saya melihat statement beliau ya yang mengatakan kalau soal satu ekor ikan lele ya untuk satu anak, kemudian sapi dipotong ya, satu SPBG satu ekor. Itu sekarang kan jadi bahan candaan ya. Jadi bahan candaan. Kalau satu SPBG satu ekor berarti kan secara nasional ada 19.000 sapi tiap hari. Iya. Dipotong. Iya, tapi apakah itu fakta yang terjadi? Bukan itu. Nah itu. Kalau orang-orang bilang halu itu. Iya, makanya saya bilangin apakah Bapak Prabowo tidak peka dengan ini gitu loh. Apakah beliau tidak melihat kenyataannya gitu? Iya. Di lapangan. Atau kepala BGN memberikan laporan yang everybody happy. Kita kan nggak tahu juga. Iya, benar. Iya. Mungkin sudah peka Bapak Presiden coba ngeliat, oh bagus laporan nih, kan gitu. Angka-angkanya ada kan gitu. Dan itu sekarang di TikTok makin masif itu. Makin. Iya, tapi ada juga mengambil keuntungan dari apa itu? Dari TikTok itu. Kenapa? Banyak views-nya kan? Ya. Iya kan? Lumayan lah ya. Lumayan kan? Gara-gara adanya tuh jadi ini dapat apa namanya? Kalau dapat AdSense. Itu. Jadi memang Bapak Prabowo harus betul-betul jeli lah ya, harus betul peka, melihat langsung. Jangan percaya dengan anak buah yang happy. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena semua MBG milik Allah. Jadi sebetulnya jadi apa namanya harusnya Pak Prabowo mah belusukannya pura-pura ya masuk ke sekolahan SD, SMP, lihat MBG-nya gitu, cari SD-nya SD petang yang gitu-gitu ya. Jangan yang SD coba gitu kayak George Bush waktu itu waktu 11 September kan waktu saya dibom, dia lagi di TK tuh. Kalau jadi mau nyobain MBG sebetulnya waktu itu lagi trial and error juga kali ya. Iya. Nah, itulah dinamika yang terjadi di MBG kita. Tujuannya mulia sekali, bagaimana mencerdaskan ya investasi. Ini kan investasi sebenarnya untuk generasi ke depan. Tapi secara pelaksanaannya ini sangat banyak yang harus kita koreksi. Nah, cuma permasalahannya apakah Bapak Presiden mau dengar koreksi ini atau tidak gitu. Yang saya heran juga Pak Ketum, katanya kan MBG ini dijagokan bisa membuat anak lebih tinggi, Proporsional lah ya. lebih cerdas, dan mengentaskan stunting. Harusnya untuk meyakinkan masyarakat gitu ya, ada dari BPS atau dari Kemenkes gitu ya. Oh iya, dengan MBG sudah dibagikan, maka anak-anak misalnya di Jawa Barat sudah lebih tinggi 5 cm. Hasil Atau stunting sudah tidak ada lagi di Jawa Barat. reportnya Atau misalnya anak-anak di Jawa Barat yang tadinya rata-rata nilainya 78 menjadi 95 misalnya seperti itu. Kan itu jadi oh iya ya MBG ini luar biasa efeknya gitu. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilannya betul tidak ada. terukur. Apa nih yang bisa mengatakan kalau Bapak Kepala BGN yang terhormat Pak Dadan Hindayana ini
sudah berhasil dengan program MBG-nya gitu. Jangan cuma Bapak pesan kaos kaki harga 100.000 kan kira-kira begitu. Gimana Pak Ketum? Iya, sekarang juga BPS ya, saya tadi searching bahwa sekarang BPS juga lagi melakukan upaya pendataan mengenai MBG, Nah itu menarik. pencapaiannya. Nah, tadi saya cek, ternyata juga BPS mendorong itu. Bagaimana manfaat dari MBG itu akan dilihat dari statistik. Nah, cuma yang anehnya Kepala BGN kemarin menyatakan bahwa ada efek tinggi semua cerdas. Saya nggak tahu dari mana sumbernya itu. Keluarganya Bang, karena kan yang dicontohkan dari keluarganya. Ya, dia kan mencontohkan keluarganya. Mencontohkan keluarganya. Referensinya memang agak absurd. Iya. Cuma kalau saya melihatnya begini, sejak ada program MBG, saya melihat data-data kesehatan gitu ya. Oke. Ternyata campak meningkat, TBC meroket, HIV/AIDS di kalangan remaja, anak-anak dan remaja juga meningkat. Artinya saya tidak melihat ada koherensi gitu ya, hubungan antara MBG dengan anak-anak Indonesia jadi lebih sehat dan ceria gitu kira-kira. Justru makin banyak penyakit. Bahkan di sebagian SD sekarang lagi dibagikan obat cacing. Gitu kok enggak pas gitu ya. Harusnya kan kalau udah ada MBG berarti mereka enggak cacingan lah. Kira-kira begitu. Jadi MBG apakah tidak berdampak pada kesehatan atau gimana kalau menurut Pak Ketum? Kembali Bingung lagi. kayaknya seperti itu. Iya, saya Kita juga bingung. karena ini kasus-kasus yang terjadi di bawah ini kan sebenarnya kan beda dengan tujuan awal ya. Betul. Kan tujuan awalnya kan sangat mulia kan. MBG ini ada dua tujuan tadi, malnutrisi dan stunting Iya. ya. Itu kan tujuannya bagus. Bagus Kemasan sekali. bagus. Tapi realisasi di bawah kan aneh-aneh ya yang terjadi ya. Betul. Nah, apakah MBG ini berdampak terhadap contohnya kesehatan, berdampak terhadap kecerdasan atau itu kan ada ukuran-ukurannya. Saya juga heran ketua MBG-nya itu langsung memberikan statement itu kan, Betul. yang tidak ada dasarnya dari mana ya? Yang tadi katanya keluarga ya. Iya. Dia mencontohkan keluarganya ada pertumbuhan tinggi gitu. Nah, atau harus ada lembaga yang memang betul-betul memberikan satu evaluasi yang baik lah terhadap. Misalnya MBG banyak dibagikan di Jawa Tengah. Tiba-tiba di Jawa Tengah rata-rata yang tadinya IQ-nya 78 sekarang udah 105 misalnya, kan itu ada perubahan yang signifikan gitu. Dan saya ingat juga waktu kampanye dulu ya Pak Wapres Gibran bilang MBG itu nanti akan memberdayakan warteg-warteg, warung-warung nasi, rumah makan Padang. Itu diberdayakan sehingga ekonomi bergulir dan akan membangkitkan daya beli masyarakat akhirnya kan kalau ekonomi bergulir. Tapi pada faktanya sekarang kan warteg, rumah makan, restoran Padang kan nggak ada. Saya nggak tahu, belum ada yang diberdayakan lah ya. Gimana tuh? Ya memang begitu faktanya. Tidak kita lihat di lapangan ya memang warteg-warteg itu ya mereka jalan sendiri kan. Iya, mereka tetap jalan gitu ya. Sendiri. Jalan. Nggak pengaruh ada atau nggak ada MBG Bang. Mereka tetap berjalan. Iya, tapi Ya mungkin kan harapannya kalau ada MBG penjualan bertambah gitu kan. Setidaknya bertambah sejumlah siswa di sekolah tersebut 1.000, 2.000 gitu kan. iya. Bisa jadi supplier mereka. Betul. Tapi mungkin emang MBG ada satu keuntungannya, beberapa masyarakat yang masih muda yang emang belum punya kerjaan, malah beberapa disabilitas jadi dapat pekerjaan di MBG. Tapi lagi-lagi gaya masuk kerjaannya pun hanya lingkaran itu yang tahu, lingkaran itu yang. Jadi kalau mau masuk, tuh lu masuk MBG sih. Ya gue masukin nama Om ini. Lingkaran siapa nih Bang? Lingkaran pemilik SPPG-nya. Lingkaran kecil. Ordal ini. Ordal ya. Iya, ordal ini. Ordal. Balik lagi ordal. Sayang banget tuh nggak kayak gini misalkan 15 hari lagi akan dibuka dapur MBG di sini. Harap serahkan CV-mu apa segala macem. Nggak kayak gitu dia, nggak sayembara. Nggak transparan ya. Nggak transparan tuh udah jadi orangnya harus selesai. Iya. Lock gitu. Sehingga kapasitas orang-orangnya juga bisa kita pertanyakan itu apakah beneran ahli gizi atau enggak gitu. Apakah yang masak
sesuai kapasitasnya atau enggak. Iya. Jabatan-jabatan di SPPG itu kadang diisi nggak ini bang, tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Iya. Misalnya kepala SPPG dari sarjana teknik, ya dihitungnya S1 saja, memenuhi kualifikasi S1. Ahli gizinya dari keperawatan, kan ada, kalau ahli gizi itu ada pendidikan sendiri. Iya, ada. Iya, ini diisi keperawatan. Kedokteran tuh bang. Sarjana kesehatan masyarakat. Ahli gizi. Ya memang sama berhubungan dengan kesehatan tapi kurang pas gitu kan. Pada akhirnya kerjanya juga tidak sesuai dengan kompetensi. Dan satu lagi yang kemarin viral bang, ini di medsos gitu ya. Menu MBG mulai dibandingkan dengan menu-menu yang dijual seharga sama di supermarket. Misalnya harganya 14.500, 14.900 tapi isinya sudah ada kentang goreng, sudah ada ayam, sudah ada sayur, sudah ada buah, sudah ada jagung yang lebih lengkap. Benar. Lebih lengkap. Dan mungkin Bang Ketum juga pernah jalan-jalan ke daerah Jakarta Pusat, namanya daerah Ben Hill. Itu kalau tiap pagi bang, itu ada yang namanya paket serba 10.000. Wah itu bento. Serba 10.000, isinya luar biasa dan saya pernah mencicipi beberapa kali, enak. Itu dengan modal 10.000 ya? Bukan dengan modal 10.000. Udah jual. 10.000. Udah harga jual. Jualnya berarti kan kalau makanan bisnis biasanya untung 30% minimal. Artinya dia dengan modal 7.000 bisa menjual 10.000 dan isinya enak, nikmat dan sesuai dengan kebutuhan tadi. 4 sehat. Ada nasi, ada apa tadi? Rolade, ada sayur-sayurannya, salad, dan ada ininya, Buah, ada bumbunya. Memang tidak ada buah, tapi kan ada yang bisa disubstitusi nantinya. Jadi sementara SPPG banyak yang ngeluh, wah 10.000 kurang, wah 15.000 kurang. Sementara di swasta ada yang bisa seperti itu. Kenapa nggak mereka aja yang ngejalanin gitu daripada ini ngeluh? Ternyata katanya SPPG itu banyak, bukan semua ya, banyak yang membeli barang bukan memasak. Jadi dapurnya itu tidak diberdayakan, dia disubkon lagi. Disubkon itu seperti biasa orang Indonesia komisi 10% kan gitu ya. Banyak potongannya dah tuh bang. Betul. Jadi yang sehat bukan siswanya, yang sehat yang punya SPPG. Jadi bang, kalau soal tujuan pengadaan MBG kan untuk masyarakat stunting dan malnutrisi ya. Kenapa nggak diarahkan aja ke situ, ke masyarakat yang memang desil 3 gitu, kemiskinan? Kenapa harus dipukul rata sih bang? Ya kan penerima MBG ini kan ada beberapa ya. Pertama sekolah ya. Kemudian nanti ada di keluarga yang kurang mampu ya. Oh iya. Iya. Yang tadi yang usia Oh Manula. Itu kan dikelola oleh badan BKKBN ya kalau sekarang. Oh kalau yang itu berarti untuk bumil dan balita. Iya, itu BKKBN. Nah, kemudian ada dari Kemensos juga kan. Manula itu. Iya, Manula. Iya betul. Jadi 3 lembaga itu kan yang betul kan fokus di sana. Nah, jadi memang tadi yang menjadi pikiran kita adalah apakah betul unsur gizi itu sudah terpenuhi ya? Betul. Kemudian kayak saya lihat kemarin itu kan dibikin di situ susu kotak ya. Ini gimana sebenarnya? Ini kan kadar gulanya. Dan ternyata dibaca bukan susu itu. Minuman rasa susu. Jadi ya isinya ya tadi itu yang seperti Bang Ketum bilang, isinya gulanya yang banyak. Iya. Nggak ada susunya. Ya. Rasanya aja susu. Ya itulah yang kita khawatirkan kan. Jadi teringat lagi orang zaman dulu nggak bisa beli susu, air tajin dikasih gula. Kira-kira seperti itu kan kalau susu minuman rasa susu itu kan. Ya itulah yang terjadi. Miris ya Ketum? Ya miris betul melihat hal-hal yang begitu ya. Kalau boleh kan kita menjauhkan hal-hal yang ada banyak gulanya ya. Iya. Itu kan penyakit ya. Penyakit bang, untuk anak-anak gitu. Ya kalau kita mau bebas stunting, malnutrisi ya gagal, yang ada ntar jadi diabetes anaknya kalau makan gula. Iya. Sekarang MBG itu kan buat anak-anak mereka juga ya kalau mereka punya anak ya. Ya kan ya, MBG ini buat anak-anak mereka juga kalau mereka punya anak di sekolah. Nggak mungkin juga dia ngomong, awas ya di sekolah, papa bilangin jangan makan MBG. Masa kayak gitu nggak mungkin dong, apalagi bapaknya kerja di MBG.
kepala SPPG. Pasti dia selalu ngomong kalau di depan orang bagus kok. Tiba-tiba masa iya itu kan buatan anaknya juga, kenapa nggak terlalu nggak diseriusin gitu maksudnya? Apa emang sudah ada tekanan dari atas nyampe ke dia ngepres wajibnya atau bagaimana gitu kan? Mungkin jawabannya sama kayak Pak Dirjen tadi, ada Sangat sulit. Ada Di atas. ada yang lebih atas lagi. Iya. Yang terjadi juga di bawah ya, di level sekolah itu banyak orang tua siswa yang melarang anaknya untuk memakan makanan MBG. Nah, itu. Ini mungkin trauma ya. Orang tua itu Takut trauma, beracun, takut apa. melihat kasus-kasus yang terjadi di TV, sehingga dia tidak mau menjadi korban. Jadi itu ada, saya pernah diskusi, anak saya tidak mau makan MBG. Dia itu orang tua. Kenapa? Dia nggak mau anaknya jadi korban. Nah ini bagaimana ini? Trauma itu bisa menjalar kan? Nah kalau ini gerakan rakyat itu menolak MBG gimana? Iya. Ada satu isu lagi yang kemarin berhubungan dengan perang Iran US ini kan. Ya masalah nanti budget MBG bakal dipotong. Nah, itu. Iya. Nah, kalau menurut Bang Hasrat Tanjung gimana, Bang? Ya, tadi saya juga searching ya. Bapak Pak Menteri Keuangan ya. Saya lihat dia juga pusing ya. Melihat keuangan fiskal kita ya. Saya lihat tadi MBG aja sudah 335 triliun. Itu dia maksudnya. Lebih ya? 335 triliun. Ngeri. Itu setengahnya dari budget swasembada pangan untuk pangan ya. Hanya 145 untuk pangan itu. Ini udah 335 triliun. Nah, jadi dengan cara apa supaya untuk memenuhi itu? Berarti kan harus ada efisiensi. Betul. Nah, kemudian transfer ke daerah dikurangi kan? TKD-nya dikurangin. Dikurangi. Jadi sekarang konsentrasinya di situ. Belum lagi suasana yang tadi baru disampaikan tadi, gejala global ya. Perang ini. Ya sekarang kita lihat BBM lagi menjadi sensitif sekarang ini. Dan alhamdulillah pemerintah kan tidak menaikkan BBM ya. Nah, itu jadi beban lagi. Tidak menaikkan BBM, dan kita juga mengucapkan terima kasih lah sama pemerintah kita ya. Tapi efeknya itu, Pak, itu Pak Ketum, APBN kita kegerus lagi. Iya. Itu Makanya memang, mau nggak mau ya MBG yang dikurangin atau apalagi yang dikurangin. nah itu yang sekarang Pak Purbaya lagi mikirin itu. Itu lagi. Nah, bagaimana? Apa langkahnya ini? Turun 8 kilo katanya. Apakah Berat ini badannya. ya. Saking pusingnya. Iya, sekarang ada kemarin saya lihat itu dibandingkan waktu dia terpilih dilantik dengan sekarang. Waduh, kurus. Kurus betul. Apa kurus karena memang diet atau memang ada satu pikiran Pikiran deh, kayaknya pikiran. Dia tahu jawabannya. Dia tahu jawabannya, tapi dia tidak bisa memberitahu ke publik gitu. Karena ini rumit, sulit. Kendak yang lebih atas. Kendak yang lebih atas. Yang gampangnya kan 335 triliun tadi. Iya, 335 triliun. Potong setengah ya. Iya. Kalau enggak audit. Apakah itu tepat sasaran? Apa tidak? Evaluasi. Selesai. Kalau 335 triliun tepat sasaran, anak-anak kita mantep banget dapat haknya. Bukan, salah satu selain itu kalau tepat sasaran tadi petani, nelayan, peternak bisa diberdayakan. Itu, Bang. Karena ikan, ayam, telur, daging sapi, daging kambing semuanya bisa jadi lauk Betul. MBG Iya. gitu. Eksekusinya Akan bener terserap di lapangan, eksekusinya bener, selesai itu masalah. Jadi tuh barang. Setuju gitu? Setuju. Ada closing statement masalah MBG? Oke. Pertama, konsep awal MBG ini bagus. Sepakat. Ya, yaitu malnutrisi dan stunting ya. Dan satu lagi, bagaimana efek daripada MBG ini untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Ya. Memutar roda ekonomi. Perputaran ekonomi, baik itu di petani, peternak, dan nelayan. Tapi yang harus dilihat adalah bahwa program ini juga banyak menjadi catatan di masyarakat. Mungkin kasus-kasus keracunan. Dan yang kedua tadi adalah ada kecemburuan sosial, ya, itu di tingkat pendidikan, ya, guru-guru honorer
membandingkan dengan kesejahteraannya dengan SPPG. Skala prioritas lah. Jadi mereka merasa untuk dana pendidikan ini tergerus untuk MBG. Nah, kesejahteraan mereka yang dari pendidikan ini bagaimana? Nah, ini yang menjadi di mana di kalangan guru swasta ya, Iri lah istilahnya. iri lah melihat itu. Dan satu lagi ini untuk pemerintah, karena melihat situasi MBG banyak kasus hal-hal begini, itu banyak orang tua juga menolak anaknya untuk diberikan MBG. Trauma melihat kasus-kasus itu. Nah, apa ke depan ini perlu kita evaluasi? Apa yang perlu kita evaluasi dengan program MBG ini? Itu aja yang perlu saya sampaikan. Paten. Mantap. Oke teman-teman, barusan kita mendengarkan persoalan masalah MBG. Rasanya nggak semuanya buruk, ada juga yang SPPG yang memberikan sesuai dengan porsinya, ada yang baik. Kandungan gizinya juga tepat. Gizinya, manfaat yang diterima oleh anak-anak juga ada yang baik. Ada nggak semua hal buruk. Jadi ambil baiknya, buang buruknya, dan kalau misalkan teman-teman ada persoalan mengenai masalah MBG, silakan komentar di kolom komentar kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi lain waktu. Ngopi nih. Ngopi nih. Paten.